Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bermuajah. Dan alhamdulillah Jumat pertama di bulan Syawal ini kita khusus untuk kaum muslimnya atau ikhwannya sudah melaksanakan sholat Jumat. Berkaitan di bulan Syawal ini kita ingin berbagi atau sharing dengan tema puasa di bulan Syawal. Jelasnya puasa 6 hari bulan Syawal. Ya, insya Allah semuanya pasti sudah paham dan mendengar. Hanya ini saya ingin menyampaikan, mengingatkan untuk buat pribadi sendiri. Mudah-mudahan ini dapat kita terima, kita ambil hikmah dan manfaatnya. Khudbah sofa wada' qadar. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadana wa atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamid dahr." Yang artinya kurang lebihnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu ia menyambungnya atau menambahkannya dengan 6, itu sitan ai sita yaumin, dengan 6 hari, maka terbukti orang itu insya Allah kasyami dahar, seperti puasanya 1 tahun. Nah, sebelum lanjut ke permasalahan lain, kenapa hitungannya bisa 1 tahun? Memang ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 160. Penggalan ayatnya yaitu manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha al-ayah. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan itu pahalanya 10 kebaikan. Jadi jika 1 bulan puasa, memang kalau biasanya 1 bulan itu yaitu 30 hari. Meskipun ada yang 29, karena memang di bulan Hijriah atau tahun Hijriah, di bulan Hijriah itu 1 bulan itu ada yang 29, ada yang 30 hari. Bahkan kalau kita lihat sejarah saumnya Nabi, waktu itu sejarahnya ketika hijrah, ya berarti di Madinah, ditegakkannya atau turunnya ayat tentang puasa Ramadan, dan itu pun dilaksanakannya di hijriah kedua. Jadi Nabi melaksanakan selama 9 tahun, berarti karena di Madinah itu 10 tahun Nabi berdakwah. 9 tahun itu sejarahnya yang 8 tahun ataupun 8 kali setiap bulan Ramadan itu 29 hari. Hanya 1 tahun atau 1 bulan yang 30 hari yang digenapkan. Karena memang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Jadi diantaranya penggalanya
sumu waftiru ru'yatikum, itu syaratnya. Dan selanjutnya wa in guma ya. Jadi waktu itu karena sudah terlihat hilal. Itu panjang lagi ceritanya berkaitan dengan itu. Jadi itu intinya. Nah, jadi 30 hari. 30 kali 10 berarti 300. Dan 6-nya ditambah di bulan Syawal, yaitu 6 kali 10 ya. Karena tadi itu ayat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 190 mengulangi. Jadi 300 ditambah dengan 60 jumlahnya 360. 360 biasanya kalau hitungannya 30 itu 30 per bulan kali 12 bulan berarti yaitu 360 hari. Jadi pahalanya 360 itu sama dengan 360 hari. Jadi genaplah 1 tahun. Itu hitungan kenapa jadi ditambahkan dengan bulan Syawal 6 hari itu pahalanya seperti 1 tahun. Nah, adapun masalah dikerjakannya, ada yang bertanya dikerjakannya boleh nggak tidak berurutan harinya. Nah, kita lihat kitab-kitab para ulama dan memang itu sudah ijma juga ya, ijma sesuai dilihat konteksnya, apalagi dengan bahasa min Syawal, dari atau sebagian atau dari bulan Syawal. Bulan Syawal nanti bisa 29 ataupun 30 hari. Jadi boleh dicicil juga boleh, atau nyambung ya lebih sempurna, lebih bagus, lebih afdol ya nyambung dari tanggal 2 hari ini sampai tanggal 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 hari. Atau misalkan 1 hari ini puasa, apalagi kaitannya dengan hari Jumat. Hari Jumat memang ada keterangannya kalau puasa hari Jumat itu kalau mencil hari Jumat saja itu ada yang mengatakan makruh ya, makanya harus didampingi dengan sebelumnya hari Kamis ataupun setelahnya hari Sabtu. Itu kaitan dengan yang puasa sunnah atau puasa lainnya. Nah, jadi seperti itu. Dan kalaupun misalkan di akhir, mau disambungnya di akhir, berarti dari tanggal 25 Syawal ya, 25, 26, 27, 28, 29, 30 kalau 30 hari atau tanggal 24. Itulah. Jadi intinya selama masih dalam lingkup bulan Syawal itu bisa dilaksanakan puasa sunnah Syawal. Niatnya boleh niat puasa sunnah ataupun niat puasa di bulan Syawal. Boleh. Nah, ada yang bertanya lagi, kalau seandainya masih punya hutang ya, terutama untuk perempuan ya, hutang, apakah niatnya qada dulu ataupun Syawal dulu, ataupun nanti setelah qada Syawal atau Syawal aja, qada aja, apakah dapat pahalanya bulan Syawal? Nah, ulama berbeda pendapat. Adapun untuk karena agama itu karena meringankan, jadi selama kalau sudah diijmakan ataupun disepakati oleh para ulama karena melihat tadi itu tidak memberatkan ya, boleh langsung tetap qada dulu, qada puasa, dan di situ kalau tidak pun puasa Syawal tidak apa-apa, itu udah mencakup karena sunnah. Sunnah itu ibaratkan kalau di badan itu kaki ya, ibaratkan kaki. Jadi kalau kepalanya sudah dikerjakan itu kaki ataupun sayap itu tangan itu bisa ngikutin, bisa gitu. Itu diibaratkan seperti. Jadi banyaklah kalau kita melaksanakan ibadah wajib itu yang sunnah juga, insya Allah akan mengikuti pahalanya. Seperti contoh misalkan mandi besar juga ya, mandi atau ghusl ya. Kalau mandi besar itu sunahnya nggak usah wudu juga,
tidak apa-apa meskipun wajib, apalagi itu wudu juga hanya sudah tercakup oleh mandi besar, dengan syarat dia membatalkan untuk wudunya tidak nyetrok di hari itu atau di ketika mandi besar. Nah, itu jadi silahkan untuk melaksanakan qada utama dan pahalanya insya Allah dapat. Itu seperti itu dijelaskan di kitab-kitab yang lain berkaitan dengan boleh dikerjakan langsung ataupun bertahap ataupun tidak nyambung melaksanakan 6 harinya di bulan Syawal, seperti dalam kitab Mihyatuz Zaid, Al-Azna, Al-Majmu' banyak. Dan satu lagi, kalau seandainya biasa untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal ini tidak bisa melaksanakannya karena memang ada udzur, yaitu contohnya di perempuan ya, nifas yang akhirnya di bulan Syawal masih nifas, pengen dia melaksanakan qada puasa sunnah Syawal ya, qada puasa sunnah Syawal, bukan qada Ramadan, puasa Ramadan, tapi qada puasa sunnah Syawal. Apakah boleh dikerjakan nanti di qada? Karena memang sekali lagi itu kan sunnah, jadi tidak apa-apa, apalagi kerusuhan atau keringanan buat wanita perempuan yang tidak melaksanakan ibadah, contohnya sholat dan lain sebagainya, itu pahalanya sama dengan orang yang sholat ketika dia tidak bisa mengerjakannya. Ya, pengennya sih sholat, pengennya sih puasa, tapi nggak bisa, nah itu tetap dia dapat setiap waktu atau setiap yang dikerjakan ibadahnya dapat pahala seperti itu. Ya, jadi itu aja. Mohon maaf jika tadi banyak kesalahan atau apapun, karena ini insyaallah tidak diedit lagi ya. Maaf. Sekali lagi, khudmah sofa wa dama kadar, ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus buat saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.